Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini. Ini tarikan energi untuk melihat bagaimana situasi hubungan Gemini bersama dengan selingkuhannya untuk saat sekarang atau dalam waktu dekat. Tapi sebelum mari memulai, seperti biasa, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Situasi Gemini dengan pasangan asmaranya. Gemini, kamu tahu nggak kalau aku ini tuh rasa-rasanya tidak mampu untuk memikirkan diriku sendiri tanpa kamu gitu ya. Jadi kayak masa depannya si pasangan selingkuhan Gemini ini menurut dia pribadi ini tuh penuh dengan diwarnai oleh kehadiran Gemini. Misalnya seperti ini. Dia sudah sempat mensugesti dirinya gitu ya, bahwa Gemini adalah suami masa depannya, istri masa depannya gitu ya. Atau mungkin dia mensugesti dirinya bahwa dia akan baik-baik saja hidupnya hari ini, besok lusa, bahkan sampai bertahun-tahun berikutnya. Ketika Gemini masih tetap mau mendampingi dia sebagai kekasihnya. Nah, begitu ya. Memang mungkin ada beberapa rasa cemas ya, sehingga dia semakin lama semakin kuat ini menggenggam visinya dia itu tadi. Kan seseorang yang menggambarkan masa depan itu sama saja dengan melihat dan mematenkan visi gitu ya, gambaran jauh ke depan sana, kan itu visi ya. Nah begitu, jadi karena ada rasa nyaman, ia ada rasa cinta, ia ada rasa berkebutuhan yang besar gitu ya. Nah dan kemudian datang rasa cemas itu, jangan-jangan kebutuhanku yang besar terhadap kehadiran Gemini ini tuh hanya sebatas kebutuhan kosong gitu ya. Maksudnya kebutuhan yang kemudian tidak akan bisa dia dapat gitu ya. Atau di sini tuh datang rasa cemas karena kan udah menjadi gambarannya dia hidupnya akan baik-baik saja kalau Gemini tetap mau mendampingi dia gitu. Dan takut dan cemas bahwa keinginannya Gemini bisa berubah satu saat, yang tadinya mau berstatus sebagai kekasihnya, walaupun di situ tuh mungkin kekasih gelap gitu ya, kekasih di bawah tangan gitu kan. Nah tetapi di situ tuh akhirnya membuat dia kayak yang merasa ketakutan juga bahwa Gemini bisa suatu saat itu tuh ya, yang tadinya membuka diri, yang tadinya bahkan mengejar dia mungkin seperti itu ya, akhirnya merubah kemauan gitu. Dan di mana ketika Gemini merubah kemauannya Gemini, yang kemudian merasa kosong, yang kemudian merasa tidak mampu, itu adalah dirinya gitu ya. Nah, jadi datang di situ rasa-rasa cemas kalau mari lihat gitu ya. Walaupun memang tidak kelihatan ditampilkan langsung keluar sama Gemini. Misalnya gini, dia nggak bilang, Gemini aku ini takut banget kalau kamu itu tuh ninggalin aku. Kayaknya dia nggak ngomong di situ. Atau misalnya kayak dia bilang bahwa aku tuh tidak akan menikah dengan orang lain gitu ya, karena aku tuh mendambakan dirimu sebagai pasanganku. Mungkin dia nggak akan ngomong kayak gitu loh. Tetapi itu akan dia simpan saja di dalam hatinya dia. Dan ketika dia menyimpan hal itu kayak menjadi sebuah ini ya, ia sebagai sebuah tumpukan ketakutan karena tidak disampaikan maksudnya dia ke depan itu tuh seperti apa ya. Takut kalau
Gemini salah paham satu saat dengan dia sehingga akhirnya meninggalkan dirinya, padahal dirinya ini tuh udah kayak mau banget gitu ya, udah kayak mematenkan banget lah bahwa bersama dengan Gemini adalah gambar masa depannya dia gitu ya. Jadi tidak, dengan cara tidak menyampaikan bagaimana dia sesungguhnya, apa yang dia lihat di masa depan tentang dirinya dengan Gemini, ini tuh jadi datang tumpukan rasa resah gitu loh ya, tumpukan rasa resah karena ada kewas-wasan di situ gitu ya. Nah, jadi di sini tuh makin lama dia ini bisa makin tidak mampu memikirkan diri dia sendiri. Yang ada tuh bagaimana nih caranya dia mengkondisikan dirinya dalam bersikap laku di hubungannya dia dengan Gemini ini gitu ya. Jadi kayak demi untuk didampingi oleh Gemini sampai panjang ke depan sana, beberapa perihal tentang kebutuhan dirinya dia, kenyamanan dirinya dia untuk saat ini tuh dia hold, dia tahan gitu ya, dia tunda gitu. Karena saat sekarang mungkin ya udah, daripada untuk diriku, aku happy sekarang, tapi berikutnya aku tidak melihat Gemini membersamai aku, mendingan saat ini aku mengalah gitu ya. Aku menomorduakan diriku dan mengutamakan Gemini ini. Nah, sampai begitu banget ini energi dari selingkuhannya Gemini gitu ya. Sampai sebegitu kerasnya, sampai sebegitu teguhnya dia mau mengupayakan relationship ini gitu. Nah, beberapa mungkin hubungan ini nampaknya jarak jauh gitu. Mungkin sudah ada beberapa yang punya planning, punya rencana akan datang ke kotanya Gemini, mengunjungi Gemini, atau dia ada rencananya mengatur bagaimana cara agar Gemini ini tuh yang mengunjungi dia gitu ya. Beberapa Gemini bawa badan, dia yang mengatur kapan datang, pokoknya dia mengatur perintilan-perintilan bagaimana caranya agar terjadi pertemuan antara dia dengan Gemini gitu ya. Jadi kayak Gemini hanya bawa diri aja, bawa tubuh aja, dia yang biayain ongkosnya, dia yang mengatur nanti Gemini bobok di mana kalau sudah berkunjung ke kotanya dia dan segala macam. Beberapa mari lihat sudah ada planning seperti itu gitu ya. Nah, beberapa ya kalau tidak memungkinkan Gemini yang datang, maka dia sedang bersiap-siap gitu ya. Sedang bersiap-siap untuk mewujudkan pertemuan antara mereka berdua ya, tetapi itu mungkin hanya dimiliki menjadi gambaran bagi beberapa orang saja gitu ya. Nah, namun kalau secara garis besarnya ya tadi, bahwa dia kayak merasa ya dia harus gitu, dia harus bisa memperjuangkan, mengusahakan ya, kayak gimana hubungan dengan Gemini ini tuh masih terus berjalan gitu, biar Gemini ini tuh tidak bosan dengan dia, semakin kuat mau membangun hubungan yang solid dengan dia, semakin menghilang keinginannya Gemini untuk bebas lepas dari dia gitu ya, supaya Gemini ini tuh merasa membutuhkan dia juga sama seperti dia membutuhkan Gemini gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak seseorang ini terlepas paham atau tidak paham dia statusnya sebagai orang yang dijadikan Gemini sebagai selingkuhannya Gemini. Di sini kalau mari tangkap energinya, setidaknya sekarang atau dalam waktu dekat ada kesungguh-sungguhan di situ
ada kesungguh-sungguhan, mau mencoba, mengupayakan, menstabilkan, membuat semakin jelas relationship-nya dia dengan Gemini ini gitu. Dan kebetulan Mari tangkep orang ini tuh cukup bisa berdaya ya. Maksudnya di sini orang yang berdaya dalam artian dia terlihat di sini seperti memang orang yang sanggup untuk ngejalani relationship dengan Gemini ini gitu. Dia punya apapun itu yang dibutuhkan agar sebuah relationship bisa berjalan, terutama relationship bersama dengan Gemini. Setidaknya dia masih punya sumber daya. Ibaratnya dia punya waktu, dia punya uang, ibaratnya kayak gitu ya. Dia punya kemampuan untuk menyembunyikan relationship ini misalnya. Kalau dia udah ngerti kalau dia orang ketiga gitu ya. Dia bisa punya kemampuan mengamankan hubungan ini biar jangan digempur oleh pasangan sahnya Gemini mungkin. Kalau dia sudah punya pasangan, dengan pasangannya dia juga. Karena ada kemungkinan di sana dia ini orangnya tidak single ya. Beberapa ini kelihatan orang yang sudah punya partner juga di situ. Nah, walaupun posisinya dia posisi kayak nyempil atau membuat Gemini nyempil di hidupnya dia, nempel sedikit tapi kuat dalam hidupnya dia gitu ya. Nah, dia di sana tuh seperti orang yang dalam keadaan ruang lingkup yang kecil. Dia di situ kayak bisa bermanuver bagaimana ini biar hubungan dengan Gemini bisa kokoh, bisa solid gitu loh. Ya, bisa kokoh, bisa solid. Nah, di situ ya. Jadi ini orang akan terus proaktif dalam hubungan dengan Gemini. Jadi di sini tuh nggak nunggu-nunggu dianya. Aku nunggu kapan Gemini chatting, kapan Gemini nelfon, kapan Gemini gini sama aku, kapan Gemini gitu sama aku. Mari rasa dia ini tuh walaupun seorang wanita, tapi dia posisinya dia tidak menunggu, dia tidak pasif, dia tidak hanya menerima, tetapi dia aktif, dia memberi. Nah, kayak gitu ya, dia memberi, dia bermanifestasi di sini. Nah, kayak gitu. Jadi kayak ada upayanya dia untuk mempermudah biar Gemini ini tuh bisa lempeng ngejalanin hubungan dengan seseorang ini gitu. Jadi dia nggak akan mau ruwet-ruwet, terlalu berdrama gitu ya. Kalaupun di situ ada drama yang dia pakai itu tuh cenderung drama yang mencoba membuat Gemini ini tuh yakin dengan dia dan mau menjalani hubungan dengan dia. Kalaupun dia ada drama-dramanya gitu ya. Ini bukan kayak drama-drama mencalan, menantang, enggak kayak gitu. Drama pura-pura ngambek gitu ya, enggak kayak gitu dia. Karena mungkin dia sadar kalau permainan seperti itu tuh jatuhnya bikin ruwet gitu ya. Jatuhnya bikin Gemini ini tuh nanti capek ngadepin dia gitu. Takutnya nanti Gemini ini tuh patah semangat ya, menjabani tantangannya dia. Nah, akhirnya gimana? Dia yang rugi kan gitu ya. Sementara kayak kata Mari tadi bahwa dia sudah punya kebutuhan akan hadirnya Gemini di hidupnya dia. Lah, ini nggak macam-macam loh. Sampai bisa dia ngelihat panjang ke depan. Ya. Aku nanti dengan Gemini beginilah, begitulah dan segala macam ya, beberapa di sana. Gitu. Jadi apa-apa yang bikin simpel, apa-apa yang bikin memungkinkan, ya Gemini ini tuh makin cinta sama dia, yakin dan percaya dengan dia, makin kuat kemauan untuk tidak meninggalkan dia. Nah, itu yang dia lakukan di situ ya. Dan ini sepertinya Mari lihat energi maskulin dia pun balance dengan energi feminimnya dia.
Jadi kalau dia seorang cewek, dia nih nggak yang kayak feminim betul gitu ya. Tapi dia juga menunjukkan sisi maskulin. Gimana tuh yang maskulin? Terbuka gitu ya, berani gitu, belak-belakan gitu ya, berusaha, berjuang, gitu dia ya. Kalau dia ini cowok, isinya dia ini tuh ndak yang keras mulu, tapi mengakses energi emosionalnya dia, sehingga kayak bermain dengan gaya empati gitu ya. Ngomong tuh pelan, lembut, sebisa mungkin tidak menyakiti gitu ya. Nah, yang bikin nyaman itu kan, nyaman kan daerah dunia batin ya, di mana feminim yang kuat bermain di situ. Nah, di sini kan dia mau mempertimbangkan suasana batinnya Gemini ketika bersama dengan dia. Gemini ini tuh harus nyaman, harus tenang, harus enjoy, harus relax, kan gitu ya. Nah, jadi dia menyentuh bagian-bagian itu dengan energi balance-nya dia antara maskulin dan feminim. Kalau Gemininya ini sendiri, kalau Mari lihat ya, Mari masih agak ragu nih. Kalau Gemini sebenarnya sudah punya pandangan tentang dirinya, sebagaimana dia punya pandangan dan kebutuhan tentang kehadiran Gemini ini. Kalau Gemini, Mari lihat ini tuh lebih kayak cenderung apa itu relationship? Apa itu komitmen dengan dia? Apa itu masa depan dengan dia? Nggak ada, belum ada begitu energinya Gemini. Bahkan untuk saat ini bisa aja Gemininya mulai menunjukkan bahwa dia sesungguhnya seperti hanya ingin bermain-main saja dengan si seseorang ini, gitu ya. Gemini kayak hadir, hora-hore ya, dengan dia kabur pergi. Masih begitu nih mentalnya Gemini dengan si selingkuhannya gitu. Jadi kayak mungkin Gemini sadar gitu ya, bahwa ya ini hubungan perselingkuhan. Mau apa sih dengan hubungan perselingkuhan? Sampai sejauh apa sih yang bisa dengan relationship perselingkuhan? Apalagi di situ bisa kayak, wah nanti aku berat nih, soalnya jadi dua tanggung jawab. Satu bertanggung jawab dengan relationship bersama pasangan sah, satu tanggung jawab dengan si selingkuhan ini. Wah, repot. Jadi seperti ada keengganan Gemini gitu ya. Ada jadi kayak yang, wah ini dalam sebuah relationship kan ada tanggung jawab untuk mengamankan situasi, keadaan mental dan emosional pasangan, kan gitu ya, dalam sebuah relationship yang sehat. Gemini di sini, ini kerjaan untuk aku nih, aku nggak mau, gitu ya, aku nggak mau. Jadi modelnya Gemini ini tuh bisa jadi setiap si selingkuhan ini kayaknya mencoba untuk berbicara dalam, membahas tentang masa depan gitu ya, visi dan misi ke depan, maksud dan tujuannya Gemini ke dia ini tuh seperti apa. Ada kecenderungan kayak Gemini itu tuh kalau dia tidak bohong menjawabnya, dia akan menghindar dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Udahlah, nggak usah ngomong-ngomong gitu, pokoknya kita happy ya, kita bahagia ya. Soalnya itu menurut si pasangannya Gemini bisa aja itu hanya hal-hal simple untuk dibicarakan gitu ya. Tapi menurut Gemini, wah ini bahaya nih. Soalnya aku nanti bisa dipersalahkan. Soalnya pernah ngomong tapi tidak mewujudkan. Nah, kira-kiranya kayak gitu. Ya. Jadi Gemini kecenderungan sudah nunjukin sesungguhnya siapa selingkuhannya ini dalam hidupnya dia. Mau apa sebenarnya Gemini dalam relationship ini? Mari rasa sudah ditunjukkan Gemini, yaitu ya bermain-main gitu ya. Yaitu ya sadar-sadar diri aja bahwa ini modelnya model relationship cari happy gitu ya, cari senang-senang kayak gitu. Ya. Cari bahagia jangka-jangka pendek lah. Gitu ya. Dalam hubungan ini tuh casual aja lah, main bebas aja. Gemini yang mau main bebas sama dia.
gitu. Tapi mungkin kadang-kadang namanya ego ya, aku nggak usah bertanggung jawab, tapi dia sebagai teman asmaraku memberikan banyak hal untuk aku. Nah begitu kayaknya ada prinsip Gemini, mari lihat di sini itu ya. Dan juga nampaknya mari tidak ada sebegitu atau belum ada sebegitu besar, sebegitu banyak kecocokan yang dirasakan Gemini bersama dengan seseorang ini ya. Nah gitu. Mungkin ya ada hal-hal yang menjadi benefitnya Gemini ketika menjalani dengan dia, tetapi itu hanya akan nikmat untuk jangka pendek gitu ya, menurut Gemini di sini. Sehingga ya mari rasa di sini pun Gemini kurang betah gitu ya, kurang betah mau menghabiskan waktu yang panjang, yang lama dengan si seseorang ini. Dan maaf aja, kebetulan nih energi Gemini yang mari tangkap ini tuh, ini full dengan manipulatif ini. Gitu ya. Ini mencerminkan orang yang manipulatif sekali. Nah, seperti itu. Ya, memang ini mau gombal-gombal juga ini mau gitu ya. Ada juga nampaknya mari agak ajas-ajas manfaat, hanya menjadikan seseorang ini tuh sebagai pelarian dari hidup nyatanya dia. Itu ya. Untuk saat sekarang posisi si pasangan hanya sebagai pelarian untuk sementara. Gitu ya. Untuk saat ini ya, nggak tahu besok lusa, mana tahu ada perubahan dari energi Gemini, dipantengin aja channelnya Mari ini ya. Semoga untuk berikutnya ketangkap lagi energi Gemini yang ini. Gitu. Jadi di sini udah jelas Gemini pun bisa ngomongnya berbunga-bunga, ngomongnya kok kayak yang serius banget. Gitu ya. Namun kalau dilihat dari tangkapan energinya dia yang divisualkan melalui kartu tarot ini, hampir 70% apa yang Gemini sampaikan kepada si selingkuhannya ini tuh omongan angin kali angin, kosong kali kosong gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Capricorn di sana, Pisces hadir, Cancer hadir, Virgo hadir. Berikut ada energi dari Leo, Sagittarius masuk di sana. Hadir energi dari Aquarius di sana, Capricorn hadir ya. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.